bersih, baru dimasak, air juga bersih, aman. Ibu gunakan chemical ini dari sini atau proses atau api atau lainnya. Kenapa perlu? Kalau masih bersih, cukup dengan bersih dengan bilas saja, itu sudah cukup. Atau menggunakan sabun atau deterjen itu lebih aman. Atau pakai ini bubuk kayak Rinso, atau film itu lebih aman daripada menggunakan ini. Karena kenapa? Kalau toilet, urinal, ya tempat kencing, itu urinal tempat buang air. Kalau sudah menggunakan kena ini, nanti tidak akan berusaha. Selama sudah tidak bisa lagi menggunakan deterjen air atau deterjen. Kalau sudah tidak bisa menggunakan itu, dikasih keramik kan. Kemudian keramik tersebut ketika sudah dikasih prostat tetap ada hitam. Apakah ada sabun yang lebih membersihkan di situ, yang menghilangkan kotoran hitam tersebut yang nempel di keramik tersebut? Ya, boleh. Ya, jadi terima kasih, Pak. Ya, sama. Yang tadi, saya tadi yang mau disampaikan, Pak, saya punya keramik tempat duduk, udah digosok semua, tidak hilang. Bagaimana proses penanganannya? Jadi ini ada dua kemungkinan. Satu, itu keramik itu permukaan emailnya atau pelapisannya itu sudah rusak. Makanya saya bilang tadi sampaikan, kalau keramik itu masih baru, urinal itu masih baru, jangan nanti beginian dia, postek itu jangan. Karena kenapa? Emailnya itu kalau kena ini permukaannya itu pasti rusak. Kalau email di permukaannya sudah rusak, itu pasti kotoran itu pasti masuk meresap ke dalam permukaan keramik tersebut. Karena kalau keramik ya, kalau permukaan itu sudah rusak, kalau kita perhatikan menggunakan mikroskop itu alat pengesan itu kan bolong-bolong ya kayak pori-pori. Nah kalau pori-pori bolong-bolong itu kalau ada kotoran lebih nempel masuk ke dalam itu bisa. Kalau kena sifatnya dari permukaan ya, itu kan sifatnya membersihkan permukaan atas. Lapisan atasnya doang dia tidak bisa masuk ke pori-pori. Kecuali kita menggunakan sikat atau lain, ya. Ini sifatnya gitu. Kenapa? Kalau begitu susah. Nah, terus bagaimana Pak kalau namanya kasihkan seperti itu tadi? Kalau permukaan chemical itu sudah masuk keramik itu emailnya sudah rusak, kemungkinan itu sudah tidak bisa diperbaiki Pak. Tapi kalau itu cuma kotoran, cuma noda yang tebal, artinya kotoran ini hepidotnya atau sudah sangat berat banget, ada namanya agresor, ada chemical namanya agresor. Ya, kalau menanyakan itu sifatnya bubuk, ya. Kami punya tim untuk membantu menjaga merawat alat-alat bapak-bapak semua di area. Jadi kami punya teknisi yang keliling untuk memaintain, meminimalisir penyalahgunaan pemakaian, meminimalisir pemakaian yang salah seperti itu. Jadi ada maintainnya seperti itu. Ya, ini paket dadakan namanya. Paket dadakan berapa Pak? Ya. Paket dadakannya seumur hidup katanya. Selama masih ada. Ya. Karena nggak dipayungin kan, jadi biru dua-duanya, kena matahari, kena hujan gitu kan. Kalau lagi wudhu, panas, kalau lagi dingin, gimana cuaca. Dan juga kalau dibersihkan pada masuk anak-anak kecil. Iya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawab penderitaan termasuk saya juga di rumah. Ya, seperti itu ya mungkin ya. Jadi baiknya memang tempat air itu tidak boleh langsung kena sinar matahari karena kontaminasi. Kalau hangat, Bapak beruntung. Ya teman, kalau pada saat dibersihkan pasti akan ada peserta-peserta yang tidak diundang ikut. Ya, wajibnya itu dilaksanakan pembersihan itu paling lama sebulan sekali Pak, supaya nggak ada jamur atau kotoran yang lebih mengendap. Gitu, itu masuk dalam penjadwalan kebersihan aja Pak. Begitu Pak. Jangan nanti tunggu. Bapak kurang lebih analisa aja airnya sekotor apa sumbernya. Kalau kira-kira memang perlu 2 minggu ya 2 minggu Pak kerjakan. Gitu. Ya mungkin gitu ya Pak Lukman ya. Terima kasih.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kegiatan hari ini merupakan kegiatan kolaborasi antara Institut Pariwisata Trisakti dengan manajemen JIC Jakarta Islamic Center, di mana kita menyelenggarakan pelatihan sesuai dengan judul pelatihan tentang housekeeping ya. Di mana kita juga dibantu oleh industri yang dalam hal ini dari PT Penta Prima Gemilang, yaitu diwakili oleh Ibu Ratu Iis selaku Direktur Utama, dan juga ada Pak Hari Handi selaku Dewan Pengarah LSP Cleaning Service. Dan kegiatan ini disambut baik oleh Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Rashidi MM, Kepala Divisi Pengkajian dan Penelitian JIC, bahwa kegiatan marbot ini tidak hanya bertujuan di dalam menjaga dan merawat kebersihan masjid, tentunya juga kita ingin memberikan pengetahuan, kemudian keterampilan dan wawasan kepada para marbot yang lebih luas lagi, sehingga menambah tingkat profesionalisme dari marbot itu sendiri. Jadi pekerjaan marbot itu bukan pekerjaan yang hina, tapi merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Nah, di sini juga saya ada Ibu Devita sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Beliau yang menjadi hostnya ya, dengan Bu Devita, Dr. Devita Gantina, seperti itu. Jadi berharap kegiatan ini juga tidak hanya berharap untuk bisa berkelanjutan, dan juga merupakan kegiatan untuk penguatan pemahaman tentang tata kelola masjid, pengelolaan kegiatan masjid. Jadi kalau marbot itu bukan hanya membersihkan, tapi dia juga harus bisa menyiapkan semua peralatan untuk ibadah. Jadi tadi kalau mengutip dari pendapatnya Bapak Kiai Haji Rashidi itu, ketika tidak ada imam, jadi marbot pun harus bisa menjadi imam masjid, gitu ya, seperti itu. Dan dalam melayani jamaah, mungkin jamaah ada yang ingin mendapatkan informasi apapun, setidaknya marbot juga mengetahui tentang produk knowledge yang ada di masjid itu sendiri. Dan kami berharap ini bisa meningkatkan spiritualitas ya, ladang amal juga kepada para marbot yang memang mengimplementasikan dirinya untuk bisa menjaga dan merawat kebersihan masjid. Mungkin sementara itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lukman Hakim. Saya hari ini ditugaskan sebagai narasumber pada pelaksanaan pelatihan profesionalisme marbot di Jakarta Islamic Center. Adapun pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme marbot yang sudah ada agar menjadi lebih kompeten, di mana kami memberikan pelatihan untuk cara penggunaan chemical, penggunaan alat, dan etika ketika marbot mungkin menangani untuk cara bertemu dengan jamaah dan lainnya. Harapan kami setelah melakukan pelatihan ini, para marbot ini menjadi marbot yang profesional, yang amanah, serta terpercaya, dan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masjid yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.